Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga pada hari ini anak-anakku dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun dan selalu bahagia. Baik anak-anakku, dalam video pembelajaran bimbingan dan konseling ini, Bu Yeni akan mengajak kalian untuk sedikit merefleksikan diri tentang apa yang sedang kalian lakukan saat ini, yaitu pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan segala kondisi yang terjadi saat ini tetap membuat kalian semangat. Oke, Bu Yeni akan sampaikan ada sebuah quotes yang sangat menarik yang menurut Bu Yeni penting untuk kita bahas pada hari ini. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya Albert Einstein, ya, seorang tokoh dunia yang begitu banyak sekali menginspirasi kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa. Salah satu quotes yang menarik adalah ilmu pengetahuan tanpa agama adalah sebuah ketimpangan, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Quotes berikutnya yang juga sangat baik untuk kita pahami bersama adalah Albert Einstein mengatakan bahwa ada dua cara kita untuk menjalani hidup. Cara pertama adalah kita menganggap bahwa seolah-olah di sekitar kita itu tidak ada keajaiban. Dan cara kedua adalah kita menganggap bahwa seolah-olah di sekitar kita penuh dengan keajaiban. Kenapa quotes ini Bu Yeni sampaikan pada pembelajaran kali ini? Karena Bu Yeni ingin mengajak anak-anak semua untuk memahami bagaimana kita belajar yang baik dan benar. Oke, kita bicara tentang belajar versus bermain, ya. Ada dua cara kita dalam menjalani proses kehidupan kita di masa pandemi ini. Oke, ketika seseorang lebih memprioritaskan belajar, maka implikasinya adalah sukses, gitu ya. Bagaimana cara berpikirnya orang-orang yang memprioritaskan belajar? Pertama, dia akan menganggap bahwa semua orang adalah guru. Ya, ketika dia ketemu dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, gitu ya, dia akan menganggap bahwa orang-orang itu adalah guru yang akan memberikan ilmu kepada kita. Yang kedua adalah semua tempat adalah sekolah. Ya, ketika kalian berada di rumah, kalian harus memiliki pola pikir bahwa rumah adalah sekolah, di mana kalian akan belajar mengerjakan aktivitas-aktivitas yang positif. Belajar bisa kalian lakukan ketika berada di rumah, baik melalui virtual, gitu ya, bisa melalui Google Classroom, WA Group, maupun web meeting lainnya. Nah, itu adalah tempat di mana kalian memperoleh ilmu atau yang biasa kita sebut dengan sekolah. Yang berikutnya adalah orang yang memprioritaskan belajar akan menganggap setiap detik adalah pelajaran. Jadi segala aktivitas yang dia lakukan akan menjadi sebuah pelajaran bagi dirinya. Ya, dia akan melakukan banyak hal, mulai dari mengerjakan tugas-tugas, terus mendapat nasihat, bimbingan dari orang tua dan lain-lain. Itu adalah pelajaran. Nah, berbeda dengan tadi versus lawannya adalah bermain. Bermain adalah ketika orang-orang memprioritaskan bermain, maka implikasinya adalah hidupnya akan menjadi sengsara. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang memprioritaskan bermain, dia akan berpikiran bahwa jalan dia masih panjang, usia dia masih muda, dan belajar saat ini hanya akan membuat dia merasa pusing dan capek. Pada akhirnya dia akan memilih untuk bermain sajalah, belajarnya nanti. Nah, orang-orang yang memprioritaskan bermain akan berpikir bahwa orang lain, gitu ya, orang lain yang kita temui saat ini seperti orang tua dianggap sebagai musuh karena begitu banyak tuntutan yang diminta. Dan rumah yang saat ini kalian aktivitas ya 24 jam lebih banyak di rumah, maka kalian akan menganggap itu adalah area bermain. Dan waktu yang kalian gunakan saat ini lebih banyak kalian gunakan untuk bermain.
orang-orang yang memprioritaskan bermain akan kehilangan banyak sekali hal-hal penting dalam hidupnya, sehingga masa depannya kalian sudah bisa membedakan bagaimana masa depan orang yang memprioritaskan belajar dan bagaimana masa depan orang yang memprioritaskan bermain. Alangkah lebih baiknya ketika dua hal ini bisa kalian kolaborasikan, kalian elaborasikan, sehingga menghasilkan sebuah manajemen diri, sebuah kemampuan diri dalam mengelola kapan harus belajar dan kapan harus bermain. Baik anak-anakku, setelah kita tadi mengetahui belajar versus bermain, sukses versus sengsara, maka kalian pasti akan bertanya gitu, kenapa sih di Mucil ini, di SMP Muhammadiyah 2 ini anak-anakku selalu diajak untuk terus belajar, terus berpikir positif, terus melakukan kegiatan pembelajaran seperti kondisi sebelum pandemi. Baik anak-anakku, tadi di awal Bu Yeni sudah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah ketimpangan dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Artinya apa? Allah sudah merencanakan semua ini. Semua kejadian itu pasti ada alasannya. Kalian menjadi bagian dari siswa SMP Muhammadiyah 2 pasti ada alasannya. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena kalian dianggap mampu untuk mengemban amanah, ya. Belajar adalah amanah dari orang tua, amanah dari sekolah, amanah dari pemerintah, dan yang pasti adalah amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu harus kalian pertanggungjawabkan. Baik anak-anakku, semoga kalian sekarang sudah bisa lebih memahami kenapa kalian harus terus belajar, harus terus bergerak, supaya kalian bisa mempertanggungjawabkan amanah belajar yang kalian emban saat ini. Baik, sekian dari Bu Yeni. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat, terus sehat, dan terus berkarya.